Apa yang terjadi selama 7 hari pertama setelah kamu meninggal? Hanya sedikit orang Kristen yang benar mengetahui hal ini. Ada satu momen yang jarang kita bicarakan, tetapi jauh di dalam hati kita semua tahu bahwa momen itu akan datang. Sebuah penyeberangan yang sunyi dari hidup menuju kematian. Bukan seperti adegan film atau kisah fiksi, melainkan dalam waktu yang nyata dan kudus. Itu terjadi di rumah sakit, di kamar tidur, di jalan raya, di ladang. Kadang damai, kadang tidak. Namun pada saat itu, ketika jantung berdetak untuk terakhir kalinya, ketika napas meninggalkan paru-paru, ketika segalanya menjadi hening, apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya? Bukan bertahun-tahun kemudian, bukan saat dunia berakhir, atau ketika Yesus kembali, tetapi tepat saat itu juga. Dalam beberapa detik berikutnya, menit-menit pertama, dan hari-hari setelahnya. Seperti apa keadaannya? Apakah gelap? Apakah ada terang? Apakah kita melihat Allah? Apakah kita tahu di mana kita berada? Apakah kita masih mengingat sesuatu? Dunia memiliki banyak pendapat. Ada tak terhitung kisah, pengalaman, dan teori. Namun, sebagai pengikut Yesus, kita tidak bersandar pada teori kita, bersandar pada kebenaran. Kebenaran yang telah dijaga selama ribuan tahun disampaikan melalui para nabi dan rasul, ditulis dalam kitab suci dan dihembuskan oleh Roh Allah sendiri. Dan kebenaran itu tidak membiarkan kita berada dalam kegelapan ketika berbicara tentang kematian. Alkitab justru penuh dengan gambaran, sebagian sangat jelas, sebagian diselimuti misteri tentang apa yang benar-benar terjadi ketika kita meninggalkan tubuh duniawi ini. Ini bukan sekadar soal rasa ingin tahu. Ini tentang penghiburan, tentang kejelasan, tentang kekekalan. Karena ketika kita memahami apa yang Allah katakan tentang 7 hari pertama setelah kematian, kita mulai hidup dengan cara yang berbeda sekarang. Kita melewati masa duka dengan lebih banyak harapan. Kita memandang kematian kita sendiri bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sebuah ambang batas. Dan kita mengerti bahwa bagi mereka yang ada di dalam Kristus, kematian bukanlah akhir cerita, melainkan pembalikan halaman. Karena itu, dalam video ini kita akan menyelaminya. Masuk lebih dalam ke kitab suci, melewati ungkapan-ungkapan permukaan menuju inti dari apa yang Alkitab katakan benar-benar terjadi dalam minggu pertama yang kudus setelah seseorang meninggal. Entah kamu baru saja kehilangan seseorang, atau kamu telah lama menyimpan pertanyaan tentang hal yang tidak diketahui, tetaplah bersama saya. Mari kita menjelajahinya bersama. Dan lebih dari segalanya, mari kita menemukan damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh kebenaran. Yang pertama, saat kematian roh meninggalkan tubuh. Ini terjadi dalam sekejap. Satu tarikan napas, lalu tidak ada lagi. Bagi mereka yang berdiri di sekitar, rasanya seperti segalanya berhenti. Namun, di alam yang tak terlihat yang sering dibicarakan Alkitab, segalanya justru tiba-tiba bergerak. Kitab suci dengan jelas menyatakan apa yang terjadi pada momen kudus ini. Dalam Pengkhotbah 12:7 tertulis bahwa debu kembali ke tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu bukan sekadar puisi, itu adalah kenyataan. Itu tubuh manusia yang berasal dari debu bumi mulai kembali ke asalnya. Namun, roh napas kehidupan yang Allah sendiri hembuskan ke dalam diri kita tidak lenyap begitu saja. Ia kembali kepada Dia yang memberikannya. Inilah momen pemisahan. Jiwa dan tubuh berpisah. Bagian fisik kita yang bisa lelah, sakit, menua, dan rusak ditinggalkan. Dan jiwa bagian kekal dan sadar dari diri kita melangkah ke alam rohani secara instan. Bukan setelah masa tunggu yang panjang, bukan dalam tidur yang lama. Alkitab tidak mengajarkan tidur jiwa, melainkan kesadaran. Lihatlah Yesus di kayu salib. Saat ia sekarat, ia berdoa dengan suara keras, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu bukan simbolis. Itu adalah rohnya yang nyata meninggalkan tubuhnya
dan pergi kepada Bapa. Ingat juga perumpamaan yang Yesus ceritakan dalam Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus. Keduanya mati, dan keduanya langsung sadar akan keadaan mereka. Lazarus menemukan penghiburan orang kaya, menemukan penderitaan. Keduanya mengingat kehidupan mereka, keduanya bisa berpikir, merasakan bahkan berbicara. Itu bukan tidur, itu adalah kesadaran. Jadi tepat pada saat kematian jiwa tidak menjadi tidak sadar. Ia tidak melayang-layang di udara. Ia tidak tertahan menunggu sesuatu terjadi. Ia sedang bergerak. Karena realitas rohani tidak pernah berhenti. Bagi orang percaya, momen ini adalah momen kudus. Rasa sakit lenyap, ketakutan lenyap, beban dunia terlepas. Dan untuk pertama kalinya kita melihat dengan mata rohani. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih nyata daripada apapun yang pernah kita kenal. Dan pada saat itu, Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Di sanalah kita akan melangkah selanjutnya. Yang kedua, pandangan pertama berdiri di hadapan hadirat Allah atau terpisah darinya. Hal berikutnya yang dialami oleh jiwa, mungkin hanya dalam hitungan momen, adalah berdiri di hadapan pribadi yang menciptakannya. Tidak ada antrean panjang, tidak ada ruang tunggu, tidak ada proses administratif. Jiwa langsung berdiri di hadapan Allah. Bagi sebagian orang ini akan menjadi momen paling indah, paling dahsyat, penuh kasih dan damai yang pernah mereka alami. Namun, bagi yang lain ini menjadi awal dari kesedihan kekal. Ibrani 9:27 menyatakannya dengan sangat jelas manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini bukan sedang berbicara tentang penghakiman terakhir yang kita baca dalam kitab Wahyu yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah apa yang oleh para teolog disebut sebagai penghakiman pribadi, yaitu penghakiman langsung dan individual atas setiap jiwa, segera setelah kematian. Disinilah kekekalan mulai terbuka. Pada momen ini bukan soal mendapatkan atau kehilangan sesuatu. Ini tentang penyingkapan dari apa yang sudah benar di dalam hati. Apakah jiwa ini milik Kristus? Apakah ia telah menerima anugerahnya, pengampunannya, dan ketuhanannya? Jika ya, maka penghakiman itu meneguhkan keselamatannya. Jika tidak, penghakiman itu meneguhkan keterpisahannya dari Allah. Paulus menulis dalam Filipi 1:12 bahwa ia rindu untuk pergi dan diam bersama Kristus, karena itu jauh lebih baik. Bukan menunggu, bukan bertanya-tanya, tetapi bersama Kristus. Itulah pengharapan orang percaya. Namun, Alkitab juga dengan jujur menunjukkan sisi lainnya. Dalam Lukas 16, orang kaya yang hidup untuk dirinya sendiri mati dan langsung berada dalam penderitaan. Ia sepenuhnya sadar mampu mengingat hidupnya dan sangat membutuhkan kelegaan. Yesus tidak menceritakan kisah itu untuk menghibur atau menghibur rasa ingin tahu. Ia menceritakannya untuk mengajar. Dalam momen-momen pertama setelah kematian, tidak ada kepura-puraan. Tidak ada cerita yang dipoles. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik perbuatan baik atau kebiasaan keagamaan. Jiwa terbuka sepenuhnya di hadapan Allah. Dan bagi orang percaya ini bukan sesuatu yang menakutkan. Ini adalah penggenapan dari segala pengharapan yang selama ini dipegang. Ini adalah momen ketika kita melihat Yesus muka dengan muka. Pribadi yang kita doakan, pribadi yang kita percayai, pribadi yang berjalan bersama kita di setiap lembah kehidupan. Dalam sekejap itu, semua pertanyaan lenyap. Setiap luka disembuhkan. Setiap iman dibalas dengan kepenuhan hadiratnya. Namun bagi mereka yang menolak, dia semasa hidup momen ini bukanlah momen penghiburan. Ini adalah momen kehancuran hati. Bukan karena Allah tidak menginginkan mereka, tetapi karena mereka tidak menginginkan Dia. Begitu banyak yang terjadi dalam pandangan pertama ini. Dan syukurlah Alkitab tidak membiarkan kita menebak-nebak tentang apa yang terjadi selanjutnya. Yang ketiga, malaikat dan kehidupan setelah kematian, pengawalan menuju tujuan kekal.
Ini adalah salah satu gambaran paling menghibur dalam seluruh kitab suci, namun seringkali diabaikan. Ketika seorang percaya meninggal, ia tidak dibiarkan sendirian untuk menavigasi alam rohani. Ia tidak tersesat atau kebingungan mencari jalan ke surga. Allah mengutus para utusannya, para malaikat, untuk mengantarnya pulang. Dalam Lukas 16:22, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat spesifik. Ketika orang miskin itu mati, ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan itu. Yesus bisa saja berkata bahwa ia mati dan berada di pangkuan Abraham. Namun, ia secara khusus menekankan peran malaikat dalam proses tersebut. Ini memberi kita gambaran yang kuat tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat jiwa meninggalkan tubuh. Pelayanan malaikat tidak berakhir pada kematian, justru menjadi semakin nyata. Makhluk-makhluk rohani yang telah menjaga umat Allah sepanjang hidup mereka kini menerima tugas kudus, yaitu mengawal jiwa menuju kekekalan. Ini bukan sekadar petunjuk arah ilahi. Ini adalah pengawalan pribadi dari istana surga. Sepanjang Alkitab, malaikat digambarkan sebagai pelaku aktif dalam rencana Allah. Mereka menyampaikan pesan melindungi umatnya berperang di alam rohani. Dan ketika kematian tiba, mereka tidak absen. Mereka hadir sebagai bagian dari penyediaan penuh kasih Allah bagi orang percaya. Ini adalah momen kemuliaan. Jiwa tidak melayang tanpa tujuan. Ia dibawa dengan hormat, dengan perhatian, dengan maksud yang jelas. Seolah-olah surga berkata, "Kami telah menantikanmu." Dan betapa kontrasnya dengan alternatif yang lain. Dalam Lukas 16, hanya orang benar yang disebutkan dibawa oleh malaikat. Orang kaya yang hidup bagi dirinya sendiri dan mengabaikan Allah hanya dikatakan mati dan langsung berada dalam penderitaan. Tidak ada pengawalan malaikat, tidak ada bimbingan, hanya keterpisahan yang tiba-tiba dan tajam dari segala yang baik. Hal ini menyampaikan kebenaran yang serius. Tidak setiap jiwa diperlakukan dengan cara yang sama saat kematian. Namun bagi mereka yang ada di dalam Kristus, bagi mereka yang telah menyerahkan hidup mereka kepadanya, ada penyambutan ilahi. Wajah-wajah pertama yang mungkin mereka lihat dalam kekekalan bukanlah orang asing, melainkan makhluk-makhluk kudus yang telah menjaga mereka selama ini. Bayangkan momen kematianmu bukan sebagai kejatuhan, tetapi sebagai pengangkatan. Bukan kekacauan, tetapi keteraturan ilahi. Malaikat-malaikat mengangkatmu bukan karena kamu layak, tetapi karena kamu adalah miliknya. Dan kemanakah mereka membawamu? Itu membawa kita kepada salah satu pemisahan paling jelas dalam kitab suci. Yang keempat, pemisahan besar, Firdaus dan Hades. Jiwa tidak melayang ke dalam kabut. Ia tidak sekadar beristirahat. Ia tidak bereinkarnasi atau berkeliaran di bumi. Menurut Alkitab, jiwa segera memasuki salah satu dari dua tempat Firdaus atau Hades. Ini adalah salah satu ajaran paling jelas yang Yesus sampaikan tentang kehidupan setelah kematian, dan ia menyampaikannya melalui kisah Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16. Setelah kematian Lazarus, berada dalam penghiburan di pangkuan Abraham, sebuah istilah dalam pemahaman Yahudi untuk Firdaus, tempat damai dan perhentian bagi orang benar yang telah meninggal. Orang kaya sebaliknya terbangun di Hades, sebuah tempat penderitaan dan keterpisahan dari Allah. Yang menarik, keduanya sadar. Keduanya mengetahui lingkungan mereka. Keduanya mengingat kehidupan masa lalu. Keduanya dapat melihat, merasakan, dan berbicara. Namun, pengalaman mereka sangat berbeda. Lazarus berada dalam penghiburan. Ia bersama Abraham, bapa iman. Ia aman. Orang kaya berada dalam siksaan. Ia memohon setetes air. Ia meminta agar keluarganya diperingatkan. Ia tidak bingung tentang di mana ia berada. Ia sepenuhnya sadar. Di antara mereka ada jurang besar yang tidak dapat diseberangi, seperti yang Yesus katakan. Jurang itu tidak bisa dilintasi oleh siapapun setelah kematian.
Ini berarti tujuan kekal seseorang tidak ditentukan setelah ia mati. Tujuan itu sudah dimeteraikan sebelum kematian. Itulah sebabnya apa yang kita lakukan sekarang sangat penting. Itulah sebabnya Injil begitu mendesak. Pemisahan besar itu nyata, dan ia terbuka pada saat kita menghembuskan napas terakhir. Perlu diperjelas bahwa Firdaus dan Hades bukanlah surga dan neraka terakhir seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Itu akan terjadi setelah kebangkitan dan penghakiman terakhir. Namun, tempat-tempat ini sangat nyata, aktif, dan sepenuhnya dialami dalam waktu segera setelah kematian. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, salah satu penjahat di sebelahnya berseru dengan iman Yesus, "Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jawaban Yesus sangat jelas. "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus." Hari ini, bukan nanti. Bukan setelah waktu yang panjang, hari itu juga. Firdaus adalah tempat di mana jiwa orang benar pergi. Di sanalah Kristus berada setelah kematiannya. Tempat ini belum merupakan kemuliaan penuh dari langit dan bumi yang baru, tetapi ini adalah tempat perhentian yang dalam sukacita, damai, dan hadirat Allah. Hades di sisi lain adalah tempat penantian bagi orang-orang yang tidak benar. Ini bukan danau api terakhir, tetapi ini adalah tempat kesedihan sadar yang menunggu penghakiman akhir. Begitu jiwa memasuki Firdaus atau Hades, arah kekekalan telah ditetapkan. Tidak ada kesempatan kedua setelah titik ini. Inilah sebabnya Injil adalah kabar yang mendesak. Pemisahan besar itu nyata, dan ia terjadi segera setelah kematian. Yang kelima, perjumpaan surgawi, bertemu Kristus muka dengan muka. Ada satu momen yang dirindukan setiap orang percaya, disadari atau tidak. Momen ketika iman menjadi penglihatan. Ketika doa menjadi kehadiran. Ketika pribadi yang selama ini kita kasihi, layani, dan percayai dari kejauhan menjadi nyata dan terlihat. Inilah inti dari pengharapan Kristen melihat Yesus muka dengan muka. Paulus menulis dalam 2 Korintus 5:14 bahwa ia lebih suka meninggalkan tubuh dan diam bersama Tuhan. Itu bukan angan-angan. Itu adalah janji. Saat kita tidak lagi berada di dalam tubuh duniawi, kita hadir bersama Kristus. Seperti apa itu? Kita mungkin tidak mengetahui setiap detailnya, tetapi kitab suci memberi kita gambaran sekilas cukup untuk menggugah jiwa. Dalam Wahyu 1, ketika Yohanes melihat Kristus yang bangkit, ia tidak menggambarkan seorang tukang kayu dari Nazaret. Ia menggambarkan kemuliaan kuasa mata, seperti nyala api suara, seperti deru air yang besar, dan wajah yang bersinar seperti matahari. Yesus yang sama yang berjalan bersama para pendosa, yang menyembuhkan orang sakit, yang menangis di kubur Lazarus, yang memikul salibnya kini bangkit berkuasa dan mulia. Dialah yang menyambut orang percaya di seberang kehidupan ini. Jiwa orang percaya tidak hanya memasuki Firdaus atau perhentian, tetapi persekutuan yang intim dan langsung dengan Kristus sendiri. Tidak ada lagi doa yang dipanjatkan melalui air mata. Tidak ada lagi keraguan apakah ia mendengar. Tidak ada lagi jarak yang perlu dijembatani oleh iman karena jarak itu telah lenyap. Dan perjumpaan ini bukan hanya emosional, tetapi juga penuh pewahyuan. Dalam hadiratnya, tujuan dibalik setiap penderitaan mulai menjadi jelas. Alasan dibalik setiap penundaan dan jalan memutar mulai dipahami. Namun, perjumpaan ini juga dipenuhi kekaguman. Ini bukan hanya seorang sahabat, ini adalah Raja, anak domba yang telah disembelih, hakim seluruh bumi. Itulah sebabnya kitab suci mendorong orang percaya untuk hidup di dalam Dia, agar ketika kita bertemu dengannya, kita melakukannya dengan keyakinan dan bukan dengan rasa malu. Bagi orang percaya ini bukan ruang sidang. Ini adalah kepulangan, sebuah perayaan, sebuah pertemuan kembali. Namun kisah ini belum selesai. Karena ketika jiwa memasuki Firdaus dan mengalami hadirat Kristus, sebuah kesadaran baru mulai bertumbuh dan itulah yang membawa kita pada bagian berikutnya. Yang keenam,
7 hari pertama kesadaran rohani semakin mendalam. Waktu dalam kekekalan tidak berjalan seperti waktu di dunia ini. Tidak ada jam di surga, tidak ada matahari terbit atau terbenam, tidak ada tenggat, tidak ada akhir hari. Namun, jika kita mencoba memahaminya dengan kacamata manusia, dengan cara kita menandai 1 minggu, kita bisa mengatakan bahwa dalam rentang awal yang kudus dari kekekalan itu, sebuah kesadaran rohani yang dalam mulai berkembang. Apa yang dimulai dengan keterkejutan dan kekaguman dibawa oleh malaikat, berjumpa dengan Kristus, dan memasuki Firdaus perlahan menjadi sesuatu yang lebih, menjadi pemahaman, menjadi kejelasan, menjadi kebangkitan rohani. Alkitab tidak menggambarkan 7 hari pertama setelah kematian seperti sebuah catatan harian, tetapi kita melihat bukti yang jelas bahwa jiwa di dalam kekekalan semakin sadar akan realitas kekal, baik yang surgawi maupun yang masih terjadi di bumi. Sebagai contoh, dalam Wahyu 6:9-10, kita melihat gambaran tentang jiwa para martir di surga. Mereka berada di bawah mezbah sepenuhnya sadar dan mereka berbicara. Mereka berseru, "Berapa lama lagi ya, penguasa yang kudus dan benar, sebelum engkau menghakimi penduduk bumi dan membalaskan darah kami?" Mereka mengingat apa yang terjadi pada mereka. Mereka sadar bahwa keadilan Allah sedang digenapi tetapi belum sepenuhnya selesai. Mereka menanti. Mereka memperhatikan. Mereka bersyafaat. Hal ini menyampaikan sesuatu yang sangat kuat. Jiwa, bahkan di dalam Firdaus, tidak terputus dari kisah penebusan yang masih berlangsung di bumi. Minggu pertama setelah kematian mungkin dipenuhi dengan perenungan. Menyadari dampak dari kehidupan duniawi seseorang. Melihat bagaimana doa-doa yang pernah dipanjatkan masih berbuah. Menyaksikan iman orang-orang yang dikasihi bertumbuh. Mungkin bahkan melihat efek berantai dari sebuah kesaksian, sebuah kebaikan, sebuah pengorbanan yang dulu dilakukan di bumi. Beberapa teolog percaya bahwa jiwa di Firdaus terus bertumbuh dalam hikmat dan sukacita. Bukan karena ada sesuatu yang kurang, tetapi karena kekekalan bersama Allah bukanlah sesuatu yang statis. Ia dinamis. Ia terus terbuka. Terus diperdalam. Terus diperluas. Mazmur 16:19 berkata bahwa di hadirat Allah ada kepenuhan sukacita dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Kata kepenuhan itu bukan hanya berbicara tentang intensitas, tetapi juga tentang pengalaman yang terus berlangsung. Jiwa juga menjadi bagian dari penyembahan surga. Wahyu 5 melukiskan sebuah gambaran yang hidup. Para tua-tua, para malaikat, dan kumpulan yang tak terhitung jumlahnya mengangkat pujian kepada anak domba yang telah disembelih. Dan di antara mereka ada orang-orang tebusan jiwa-jiwa yang dahulu berjalan di bumi kini bersatu dalam penyembahan tanpa gangguan dan tanpa batasan. Bagi jiwa yang percaya kepada Kristus, masa awal kekekalan bukanlah kebingungan. Itu adalah kejelasan. Bukan melayang tanpa tujuan, melainkan berpartisipasi dalam maksud kekal Allah. Dan meskipun mereka tidak lagi terikat oleh waktu, kita dapat membayangkan 7 hari pertama itu sebagai sebuah masa penetapan rohani seperti akar jiwa yang masuk lebih dalam ke dalam tanah surga. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan, hanya pewahyuan sukacita damai dan kesadaran yang penuh. Namun, masih ada sesuatu yang akan datang. Karena bahkan di Firdaus, kisah ini belum berakhir. Jiwa orang percaya memang aman, tetapi tubuhnya masih berada di dalam kubur, masih menanti sesuatu yang ajaib. Dan inilah yang membawa kita kepada pengharapan yang masih akan digenapi, yaitu pengharapan akan kebangkitan. Yang ketujuh, menantikan kebangkitan bukan akhir, melainkan awal yang baru. Bahkan di dalam keindahan Firdaus, bahkan di dalam hadirat Kristus, kisah ini belum sepenuhnya lengkap. Karena meskipun jiwa orang percaya hidup damai dan aman, ada satu bagian dari diri kita yang masih menunggu, yaitu tubuh.
Tubuh itu yang telah membawa kita melewati setiap momen di bumi yang tertawa dan menangis melayani dan menderita kini telah dibaringkan. Namun, tubuh itu tidak dilupakan. Allah tidak membuang apa yang pernah Ia sebut baik. Ia menebusnya. Kebangkitan adalah janji tertinggi bahwa tubuh fisik ini, meskipun dikuburkan suatu hari, akan bangkit kembali. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 4:13 bahwa Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Inilah masa depan yang dinantikan bahkan oleh jiwa-jiwa di Firdaus. Hari ketika Kristus kembali dan menyatukan kembali jiwa dengan tubuh yang telah dimuliakan, tubuh yang tidak lagi tunduk pada kelemahan penyakit atau kebinasaan. Dalam 1 Korintus 15, tubuh baru ini digambarkan sebagai tidak dapat binasa, mulia dan penuh kuasa. Sebuah tubuh rohani tetapi tetap nyata. Inilah ketegangan yang kita rasakan sekarang ketika seseorang yang kita kasihi meninggal di dalam Kristus. Kita tahu mereka bersamanya. Kita mengatakan bahwa mereka berada di tempat yang lebih baik, dan itu benar. Namun bahkan mereka masih menantikan kebangkitan dan penggenapan penuh kerajaan Allah. Yang kedelapan, bagaimana dengan mereka yang ditinggalkan dampak kematian bagi orang yang masih hidup? Ketika jiwa orang percaya melangkah masuk ke dalam kemuliaan, mereka yang masih tinggal di bumi seringkali dikelilingi oleh keheningan, pertanyaan, dan duka. Kursi yang kosong, pesan suara yang tak pernah dibuka, rasa sakit yang muncul tiba-tiba di saat yang tak terduga. Kematian menciptakan pemisahan bukan hanya antara hidup dan kekekalan, tetapi juga antara mereka yang telah pergi dan mereka yang masih berjalan dalam bayang-bayang kehilangan. Namun Alkitab tidak mengabaikan rasa sakit ini. Firman Tuhan berbicara langsung kepadanya. Mazmur 34:18 mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Ini bukan sekadar bahasa puitis. Ini adalah janji ilahi. Allah mendekat kepada mereka yang berduka. Ia tidak mempermalukan kesedihan. Ia tidak terburu-buru mendorong kita melewatinya. Ia duduk bersama kita di dalamnya. Ketika Lazarus mati dalam Yohanes 11, Yesus tahu bahwa Ia akan membangkitkannya dari kematian. Namun, Ia tetap menangis. Mengapa? Karena duka itu penting. Karena kehilangan itu menyakitkan. Karena bahkan ketika kebangkitan akan datang, rasa sakit akibat perpisahan itu nyata. Tetapi inilah pengharapan bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Perpisahan itu bersifat sementara. Kita tidak kehilangan mereka. Kita melepaskan mereka ke dalam pelukan pribadi yang menciptakan mereka. Dan suatu hari nanti, jika kita juga ada di dalam Kristus, kita akan melihat mereka lagi. Kita akan memeluk mereka lagi. Kita akan menyembah bersama mereka lagi. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 4:13 bahwa kita tidak berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Itu tidak berarti kita tidak berduka. Itu berarti kita berduka dengan pengharapan. Bagi mereka yang ditinggalkan duka, juga bisa menjadi seorang guru. Ia mengingatkan kita betapa rapuhnya hidup, betapa cepat segalanya berubah, betapa mendesaknya kita untuk mengasihi, mengampuni, dan hidup dengan kekekalan dalam pandangan kita. Terkadang kematian seseorang yang dekat dengan kita membangunkan kita. Ia memaksa kita menghadapi hal-hal yang selama ini kita hindari. Ia mengundang kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terdalam yang selama ini kita singkirkan. Ia menarik kita kepada Allah dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kenyamanan. Dan seringkali kita mulai merasakan warisan mereka, bukan hanya dalam ingatan tetapi juga dalam roh. Doa seorang orang tua yang masih melindungi kita. Dorongan seorang sahabat yang masih bergema. Iman yang terus menginspirasi. Karena ketika seseorang mati di dalam Kristus, kisah mereka tidak berakhir. Kisah itu justru meluas. Kehidupan mereka mungkin telah meninggalkan bumi,
tetapi pengaruhnya tetap tinggal. Dan saat kita memproses kehilangan itu, kita juga menerima sebuah undangan. Undangan untuk hidup siap, untuk hidup dengan tangan terbuka, untuk hidup bagi hal-hal yang paling penting. Karena kekekalan bukan hanya akan datang bagi orang lain, kekekalan akan datang bagi kita semua. Kesimpulan kematian bukanlah akhir melainkan awal. Kita telah menelusuri misteri kudus tentang apa yang terjadi dalam 7 hari pertama setelah kematian. Dari saat roh meninggalkan tubuh, perjumpaan dengan malaikat, masuknya jiwa ke dalam Firdaus atau Hades, hingga kesadaran rohani yang mendalam dan penantian akan kebangkitan. Dan apa yang kita lihat melalui halaman-halaman kitab suci, bukanlah kisah ketakutan, melainkan kisah pengharapan, kisah kebenaran, kisah tentang Allah yang tidak meninggalkan kita dalam kematian, tetapi menemui kita di sana, menuntun kita, menopang kita, dan membawa kita pulang. Bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir. Itu adalah awal dari segala sesuatu yang selama ini kita nantikan. Melihat Yesus, muka dengan muka, menyembah tanpa gangguan, memahami apa yang tidak kita pahami di bumi, menantikan kebangkitan dalam damai, dan pemulihan akhir dari segala sesuatu. Inilah pengharapan Kristen. Bukan hanya bahwa surga itu nyata, tetapi bahwa Allah itu setia. Ia menepati janjinya. Ia telah membuka jalan melalui Yesus agar kematian menjadi sebuah pintu. Namun, Alkitab juga jelas menyatakan bahwa ada pemisahan besar, ada momen penghakiman. Dan jiwa yang menolak Kristus dalam hidup akan menghadapi kekekalan tanpa Dia. Tidak ada wilayah netral setelah kematian. Tidak ada kesempatan untuk kembali dan mengubah keputusan. Pilihan yang kita buat dalam hidup untuk mengikuti Yesus atau menjauh darinya adalah pilihan yang membentuk kekekalan kita. Dan itu membawa kita pada pertanyaan terpenting. Apakah kamu siap bukan sekadar religius, bukan sekadar spiritual, bukan hanya berusaha menjadi orang baik? Apakah kamu telah menyerahkan hidupmu? Apakah kamu telah memberikan dirimu kepada Yesus? Dia yang telah mengalahkan maut bagimu, yang menanggung dosamu, yang membuka jalan, agar kamu dapat hidup selama-lamanya. Injil bukan sekadar nasihat yang baik. Injil adalah kabar baik, bahwa hidup kekal itu mungkin, bahwa pengampunan tersedia, bahwa kematian telah dikalahkan. Jika saat ini kamu belum yakin, jangan menunggu. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu tidak perlu membersihkan dirimu terlebih dahulu. Kamu tidak perlu mendapatkan kasih Allah. Kamu hanya perlu datang. Jika itulah seruan hatimu, ketahuilah ini. Kekekalanmu telah berubah. Saat kematian tiba itu bukan awal dari ketakutan. Itu adalah awal dari selamanya bersama Kristus. Dan bagi mereka yang telah berkata ya kepadanya, biarlah ini menjadi penguatanmu. Hiduplah dengan pandangan tertuju pada kekekalan. Berjalanlah dalam damai karena jiwamu aman. Berdukalah dengan pengharapan. Kasihilah dengan kesungguhan. Dan nantikan hari ketika kamu mendengar kata-kata itu. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Karena kematian bukanlah akhir. Itu hanyalah sebuah pintu. Dan di seberangnya, bagi mereka yang ada di dalam Kristus, ada kemuliaan.